warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, Boleh tahu ini rombongan dari mana ya teman-teman? dari Sekayu, Mbak. Iya. Baiklah, di sini perkenalkan saya Sabrina Aisyah Putri dari program studi usaha perjalanan wisata yang akan memandu wisata lokal Museum Sultan Mahmud Badarudin II. Sebelum kita melihat koleksi-koleksi apa saja di Museum Sultan Mahmud Badarudin II ini, apakah teman-teman sudah pernah mengunjungi museum ini? Belum, Mbak. Belum pernah. Pertama kali. Maka dari itu kita melihat koleksi-koleksi apa saja yang ada di Museum Sultan Mahmud Badarudin II ini. Kita melihat, kita naik dari tangga ini tangga naiknya. Jadi Museum Sultan Mahmud Badarudin II ini diambil dari nama Kesultanan Palembang Darussalam, yaitu Sultan Mahmud Badarudin II yang masa jabatan 1704 sampai 1721. Nah, Museum Sultan Mahmud Badarudin II ini berlokasi di Jalan Sultan Mahmud Badarudin II, 19 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang. Untuk biaya masuk Museum Sultan Mahmud Badarudin II ini untuk anak-anak Rp1.000, untuk mahasiswa Rp2.000, untuk masyarakat umum Rp5.000 dan untuk wisata asing Rp20.000. Lepas sepatu ya, Mbak? Ya, dilepas sepatunya. Bentar ya Kak. Kak, jadi kita beli tiketnya di sini ya? Ya. 5.000? Berdua Kak? Iya. Pakai sanitizer dulu ya. Oh iya. Nah, baiklah, di sini ada namanya Prasasti Kedukan Bukit. Jadi prasasti ini ditemukan di kaki Bukit Siguntang pada tahun 1683. Jadi prasasti ini berisi tentang pembangunan tentang perkampungan yang menjadi sebuah kota. Selanjutnya di sini ada kendi Cina, Empara Arab, piring acar, dan mukun. Jadi ini juga pusat kota Palembang di zaman dahulu. Oh, ini gambarnya ya, Pak? Ya, ini gambar-gambarnya. Nah, ini juga pemukiman kota Palembang pada zaman dahulu di tepi Sungai Musi. Oh ini yang Sungai Musi Mbak? Ya, ini juga ada sungai Sekanak. Sekanak. Nah, ini gambar-gambar ini jadi kehidupan kota Palembang di zaman dahulu. Primitif ya? Iya. Dusun, kampung. Rumah rakit. Wah, ya ini rumah rakit kota Palembang. Oh, rumah rakit itu yang ada di atas air itu ya, Mbak? Ya. Selanjutnya di sini ada alat-alat transportasi yang digunakan masyarakat Palembang. Ini kepala perahu. Jadi ini bentuk kepala perahu. Terus ini ada tunjang kajang untuk menahan perahu. Terus ini dayung untuk menggayung perahu. Di sebelah sini pula ada pusat-pusat aktivitas kota Palembang. Jadi ini tempat menambatnya perahu di muka rumah untuk memarkirkan perahu kalau di Palembang. Tadi rumah kita ini, ada tanggul. Nah, ini juga dulu orang-orang Eropa yang datang ke Palembang itu berenang di Sungai Musi. Oh. Nah, di sini juga ada miniatur perahu bidar. Perahu bidar ini biasanya dilombakan pada saat 17 Agustus. Oh perahu bidar Mbak yang ada Iya. lombanya di Sungai Musi itu ya Mbak? Jadi orangnya banyak dan dilomba-lombakan. Bro, Nah, di sini juga ada masa kolonial Belanda dan Jepang. Jadi Museum Sultan Mahmud Badarudin II ini berisikan Kesultanan Palembang dan Kerajaan Sriwijaya. Nah, di sini juga ada miniatur jembatan Ampera. Jadi jembatan Ampera ini
dibangun pada tahun 1962 dan diresmikan pada tahun 1965. Dulunya jembatan Ampera ini bisa diangkat, tapi seiring berjalannya waktu tidak bisa lagi. Terbayang kan kalau misalkan jembatan Ampera diangkat, maka macetnya. Iya benar. Transportasi sekarang sudah banyak. Banyak versi besarnya ya, Mbak? Ya, ini versi besarnya. Selanjutnya, kita langsung lihat ke koleksi belakang. Ini masa kemerdekaan. Nah, ini pembangunan tiang Ampera pada tahun 1962. Nah, ini pada saat Ampera diangkat untuk kapalnya lewat. Nah, jadi jika ini diangkat, kapal dari Sungai Gerong itu harus kapal sudah di Sungai Gerong harus sudah diangkat karena ini membutuhkan waktu yang lama untuk mengangkat jembatan Ampera. Tapi sekarang tidak bisa lagi. Nah, ini jembatan Ampera sekarang. Pernah kan lewat jembatan Ampera? Pernah. Nah, selanjutnya kita melihat prasasti-prasasti yang ada di Museum Sultan Mahmud Badarudin II ini. Nah, di sini ada prasasti Ketukan Bukit yang sudah saya jelaskan di depan tadi, dan ini ada prasasti Telaga Batu. Jadi prasasti Telaga Batu ini bertulisan huruf Pallawa dan Melayu kuno. Terdapat 28 baris dan terdapat 7 kepala ular. Yang dimana ini untuk para pejabat raja dan para hamba raja untuk bersumpah untuk jabatannya. Nah, jadi setiap setiap raja-raja dan itu di sini dan akan dialirkan air, dan air itu akan mengalir dan diambil di sini. Nah, di sini juga bakal diambil dan untuk diminum oleh raja-raja tersebut yang akan Melanjutkan kata. ya. Oke. Selanjutnya di sini ada prasasti Talang Tuo. Jadi prasasti Talang Tuo ini prasasti bertulisan huruf Pallawa dan Melayu kuno juga. Di sini terdapat 14 garis tulisan. Nah, di sini juga ada prasasti Bom Baru. Prasasti Bom Baru ini berbentuk oval dan ditemukan di pelabuhan Bom Baru, makanya namanya Bom Baru. Kayak telur nggak ya? Iya, kita telur. Nah, selanjutnya di sini ada peta-peta Mangkuan. Nah, ini peta Mangkuan. Teman-teman, tulisan sini. Ya, tulisan sini. Ayo kita masuk ke dalam. Kita melihat koleksi-koleksi yang ada di dalam. Nah, di sini ada silsilah Raja Palembang. Nah, jadi disinilah awal mula Palembang dari Kerajaan Majapahit hingga berdirinya Kesultanan Palembang. Nah, ini lukisan Palembang pada tahun 1659. Nah, ini ya, Mbak. Ya. Nah, di sini ada Perang Palembang pada tahun 1659. Jadi di sini pada saat VOC menyerang Keraton Kutogawang dan membakar kota Palembang. Oh, jadi itu asap-asap kayak gitu ya, Mbak? Ya, ini api-api yang membakarnya. Jadi kalau misalkan lampunya nyala itu seperti asli, dioramanya seperti nyata. Lampunya lagi tidak menyalakan. Lalu koleksi selanjutnya ini adalah kuburan Gede Ing Suro. Ini gambarnya aja ya, Mbak? Ya, hanya gambar karena nggak mungkin kan kuburannya ditaruh di sini. Jadi kuburan ini terletak di satu ilir. Nah, selanjutnya ini kendi-kendi. Nah, kendi yang pertama ini berisi kendi arak. Oh, untuk minum air, Mbak? Iya. Ini Anget. air putih 1, 2, 3, 4 ini air putih, dan yang ini kedua untuk berisi air mawar. Untuk minum
air Oh, mawar. yang untuk mandi para putri raja itu kan? Iya. Nah, di sini juga ada Ini siapa Mbak? Ratu Sinuhun. Oh, yang buat kitab itu ya? Iya, yang buat kita Simbol cahaya kitab ya? subur Oh, cahaya. Ratu Sinuhun. cantik banget ya. Selanjutnya di sini ada pakaian Sultan Palembang. Pakaian Sultan Palembang. Nah, ini melengkapi baju, senjata, sendal, dan alat-alat yang ada di dalamnya. Pakaian kebesaran Sultan namanya. Oh, jadi ini masih di Sultan Palembang ya? Ya, ini sudah masuk ke Sultan Palembang. Kalau di sana Mbak? Di sana, nah di sini sendiri ada gambar sang Sultan kita, Sultan Mahmud Badarudin II. Sultan ini, Sultan Mahmud Badarudin II ini terdapat di nama Bandar Udara Internasional Kota Palembang, yaitu Sultan Mahmud Badarudin II. Dan sosoknya pula ini terdapat di uang pecahan 10.000. Oh iya, 10.000 lama ya Mbak? Ya, ada gambar sosok pahlawan. Nah, di sini juga meriam-meriam yang digunakan pada saat perang di Kota Palembang. Meriam-meriam, senjata-senjata. Nah, di sebelah kiri juga ada senjata tradisional. Oh, ini yang digunakan pada zaman dulu Mbak ya? Iya. Baiklah, di ruang selanjutnya ada ini pada saat sang sultan diasingkan ke Ternate ya Mbak? Ternate pada tahun 1621. Oh, Maluku Utara ya Mbak? Ya, di Maluku Iya, Utara. iya. Saya pernah dengar. Nah, ini juga perang pada tahun 1821. Nah, di sebelah kanan ini ada furnitur, kursi dan meja pada zaman dahulu yang digunakan kesultanan. Ya, bisa untuk makan, untuk santai mungkin. Rotan ini Mbak? Ya, ini rotan dan ada juga kulit kerang dan kayu. Buat dari rotan, kulit kayu, jati dan kerang. Kombinasi ya Mbak? Ya, kombinasi antara. Ayam. Kalau ini Mbak? Apa ini? Nah, kalau ini itu Tempat sirih. tempat lamaran. Jadi kalau orang Palembang ini melamar perempuan kan. Ini alat-alat yang digunakan pada zaman. Tapi sampai sekarang juga ada beberapa orang yang masih menggunakan, yang masih Iya. menggunakan. Ini buat tempat sirih kayak gitu Ya, Mbak? tepak siri namanya. Kalau ini Mbak? Itu untuk bungkus koin Mbak? Konjen kecil. Iya, untuk bungkus koin. Soalnya keluarga saya masih pakai. Oh, Ya. Berarti masih ada sampai sekarang. Ya. Selanjutnya di sini ada pakaian adat tradisional Palembang untuk pernikahan. Di sebelah Oh, ada kiri dua itu ya, Mbak? adalah ASEAN Selendang Haji. Nah, ini Oh, ASEAN Haji. ini lebih ke tentang budaya Jawa, Melayu, Cina dan Islam. Oh, perpaduan Mbak Ya, ya? perpaduan. Jawa, Melayu, Cina dan Islam. Nah, di sebelah kanan pula ini juga pakaian ASEAN gede. Aisan gede. Pakaian pernikahan pada zaman, tapi masih ada kok orang sekarang yang masih menggunakan pakaian seperti ini. Nah, di depan kita pula ini adalah pelaminan untuk orang nikah. Nah, berwarna emas, berwarna merah itu sangat Ciri khas yang ciri khas khas. kota Palembang. Nah, ini namanya untuk misalkan pengantin untuk membuat ludah. Oh, disediain. Disediain. Tapi sekarang udah jarang deh yang Mbak pakai. Mungkin. Kalau ini Mbak, kayaknya Nah, kamar ya? ini kamar untuk pengantin baru. Pengantin baru yang sudah yang baru selesai nikah di Oh, kamarnya ini koin bagus. songket ya Mbak? Ya, kain songket kalau orang asli Palembang. Oh, harus ada tempat buat ngaji Iya, ya? ngaji. Iya, Ini iya. juga ini tepak siri. Oh, sama kayak yang tadi ya Mbak? Iya. ya? Oke. Nah, ini Ini apa Mbak? Pakai timbangan Mbak? Ya, timbangan. Untuk baju pengantin. Oh, jadi ditimbang ya Mbak? Nah, sekarang kita berada di penghujung perjalanan. Ini spot terakhir kita.
Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kita tentang museum di Kota Palembang. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mempercayai saya untuk menjadi pemandu wisata lokal di museum ini. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Apabila ada salah penyampaian informasi, saya mohon maaf. Saya bersama tim saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari saya antar ke depan.